Oke, di www.moveonlineradio.com kami langsung live dari kantor LPS Sumatera Utara di lantai 9, tepatnya di Sinar Maslen ya, Jalan Ponorogo nomor 18. Dan saya masih bersama Pak Yusron selaku Kepala Kantor Perwakilan LPS 1 Sumatera Utara. Pertanyaan saya tadi sempat terputus di segmen pertama Pak Yusron adalah sebenarnya siapa yang menjadi peserta penjaminan LPS ini sendiri Pak Yusron? Ya, sesuai dengan Undang-Undang LPS, peserta penjaminan LPS itu seluruh bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Baik itu bank umum maupun BPR, baik yang konvensional maupun syariah, baik bank nasional maupun bank asing. Jadi seluruhnya merupakan peserta penjaminan LPS dan itu bersifat wajib, Bang Saki. Jadi itu secara otomatis berarti kalau wajib yang Pak Yusron bank katakan mendapat izin usaha dari OJK, maka bank tersebut sudah otomatis menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi nabung di bank. Apakah ini bank jadi peserta LPS atau bukan? Sudah pasti bank yang ada di Indonesia jadi peserta penjaminan LPS. Nah, di bank-bank saat ini wajib nggak sih harus menampilkan logo LPS? Wajib. Jadi diatur juga di Undang-Undang LPS bahwa seluruh bank peserta penjaminan LPS harus menempelkan stiker kepesertaan. Jadi mungkin kalau ada yang lihat stiker LPS di pintu masuk kantor bank atau mungkin di dalam kantor bank, itu memang wajib. Berarti dan kami secara rutin melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap bank yang memasang stiker LPS. Oke, jadi saya merasa sekarang ini sebenarnya LPS ini memang harus menjadi payung penyelamat ya, Pak Yusron ya. Sehingga Pak Yusron bilang itu apabila melihat stiker di depan pintu masuk bank, artinya dia sudah harus ada di depan. Harus ada di untuk depan, karena biar memberikan rasa kepercayaan dan nyaman. atau kepercayaan. Benar-benar. Dari masyarakat kepada bank tersebut. Karena di belakang bank ini ada LPS. Berapa sih sebenarnya Pak Yusron nilai simpanan yang dijamin oleh LPS ini Pak Yusron? Saat ini simpanan yang dijamin LPS 2 miliar per nasabah per bank. Maksimal ya. Maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Maksimalnya. Jadi kita simulasikan misalnya ya. Misalnya ada suatu bank A cabut izin usahanya oleh OJK. Nah, kemudian LPS bayar klaimnya gimana? Misalnya saya punya tabungan 100 juta. Maka yang dijamin LPS 100 juta. Bang Saki ini lebih kaya, misalnya punya tabungan 500 juta. Amin ya Pak ya. Makanya LPS akan jamin 500 juta. 500 juta. Kemudian ada yang lebih kaya lagi, punya tabungan 1 miliar. Maka LPS akan jamin 1 miliar. Kemudian ada yang lebih kaya lagi, punya tabungan 2 miliar. Maka LPS akan bayar 2 miliar. Nah, bagaimana kalau tabungannya 3 miliar? Betul. Maka LPS akan jamin hanya 2 miliar. Sampai saat 1 ini 1 miliarnya menunggu hasil likuidasi bank tersebut. Akhirnya begitu ya. Betul. Kemudian misalnya saya punya rekening 5 rekening. Betul. 5 rekening namanya Yusron semua misalnya kan. Masing-masing 100 juta, total 500 juta. Nanti LPS akan gabung dulu Bang Zaki. Digabungkan kelima account karena tadi. Namanya sama kan Yusron. Walaupun 5 akan digabung jadi satu. Jadi satu. Jadi 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 500 juta dikumpulin, maka LPS akan bayar 500 juta. Gitu. Nah, ada juga yang rekening joint account Bang Zaki. Rekening yang gabungan. Misalnya saya sama Bang Zaki bikin tabungan. Bareng nih, atas namanya Zaki dan Yusron. Betul. Nanti LPS akan bayarnya 50-50 Bang. Untuk misalnya kedua personal kita punya tadi. rekening bersama nih, saya Bang Zaki 1 miliar, ya kan 1 miliar. Kemudian LPS akan bayar ke Bang Zaki 500 juta, ke saya 500 juta. 500 juta. Nggak mau tahu itu sebenarnya porsinya berapa. Pokoknya dibikin simpel aja. Silakan itu urusannya di belakang ya. Mau berapa porsinya. Betul. Pokoknya LPS bayar 500 juta, 500 juta. Gitu Bang. Seperti itu. Saat ini memang minimal adalah yang dijamin 2 miliar tadi 2 ya miliar. Pak Yusron ya. Betul. Dan sebenarnya apa yang menjadi syarat simpanan dijamin LPS ini Pak Yusron? Agar dijamin LPS simpanan, agar aman, itu ada 3 syaratnya. Atau sering kita menyebut 3T. Syaratnya 3T. 3T. Syarat pertama T pertama itu harus tercatat dalam pembukuan bank. Tercatat ya. Buktinya tercatat apa? Misalnya kita punya buku tabungan, ya kan. Kemudian punya bilet deposito. Betul. Kalau sekarang kan kita punya mobile banking, kita sering ngecek
Betul. Harus sering ngecek saldo kita berapa. Mungkin kalau ada transaksi mencurigakan, biasanya ada notifikasi, kita harus aware. Sekarang kan sistem di bank juga sudah cukup bagus ya. Iya. Kemudian yang kedua, tidak menerima bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Memang ada tingkatannya? Ada tingkat bunga maksimal yang diatur LPS. Misalnya untuk bank umum maksimal tuh 4,25%. 4,25%. Untuk bank umum ya. Misalnya saya nabung di bank umum atau deposito di bank umum, bunganya nggak boleh melebihi 4,25%. Oke. Kemudian kalau di BPR itu maksimum 6,75%. Saya nabung atau deposito di BPR, bunganya jangan melebihi 6,75% untuk saat ini, dan bunganya berubah terus sesuai dengan yang ditetapkan LPS. Harus sering-sering ngecek ke website LPS atau mungkin ke counter bank. Nah, kalau kita terima bunga lebih suku bunga LPS gimana? Maka LPS tidak jamin. Simpanannya tidak dibayar oleh LPS. Nah, syarat yang ketiga, T yang ketiga itu tidak melakukan tindak pidana perbankan yang menyebabkan banknya bangkrut. Misalnya kita katakanlah ada pengurus bank atau pegawai bank yang korupsi gitu kan di bank tersebut, ya maka nanti LPS nggak bayar simpanannya tentunya kan, dan bahkan LPS bisa proses hukum. Iya. Kemudian punya kreditnya nggak dibayar-bayar atau macet gitu kan, itu nggak dibayar oleh LPS. Oke, baik. Jadi harus ingat-ingat 3T dari LPS 3T agar simpanannya dijamin oleh LPS. Tercatat, tidak menerima suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, kemudian tidak melakukan tindak pidana perbankan. Kalau tadi bicara masalah suku bunga tadi di bank umum itu sekitar 4,25%. Untuk bank umum. Kalau BPR itu di 6,75%. Seperti itu batasan dari suku bunga yang ditetapkan oleh LPS. Baik. Sekarang sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Yusron. Kita waktunya untuk menjawab pertanyaan kita yang masuk dari para movers pagi hari ini. Selamat pagi Bang Jaki, selamat pagi. Dengan siapa ini? Tidak beri nama, nanti tolong dikasih namanya. Pagi Bapak dari LPS ya, katanya gitu ya. Tadi saya sempat mendengar soal jaminan yang diberikan LPS kepada asuransi-asuransi yang ada, katanya. Kira-kira ini Pak, apa ya nanti yang dijamin LPS ini Pak untuk asuransinya? Apakah nilai tunainya atau uang pertanggungan jiwanya atau apanya? Nah, ini sangat bagus ya pertanyaannya ya. Jadi pertama, LPS akan menjamin polis asuransi nanti sejak atau mulai tahun 2028. Ya. Jadi saat ini belum ya. Belum ya, tahun 2028 ya nanti yang baru kedua, berjalan. Perusahaan asuransi yang menjadi peserta penjaminan LPS itu perusahaan asuransi yang sehat. Beda dengan bank ya. Kalau bank tadi seluruhnya wajib menjadi peserta. Secara otomatis. Kalau perusahaan asuransi nanti diseleksi Bang Zaki. Perusahaan asuransi tersebut harus sehat. Yang boleh menjadi peserta penjaminan LPS. Kemudian apa saja sih yang dijamin LPS untuk asuransi? Yang dijamin LPS adalah asuransi untuk jiwa ya. Kalau ada komponen tabungan atau investasinya, LPS nggak jamin. Nah, begitu. Memang saat ini LPS bersama Kementerian Keuangan sedang menggodok peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis-jenis asuransi yang akan dijamin LPS. Jadi memang peraturannya belum selesai. Masih dalam proses pembahasan. Betul. Dan nanti akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian nanti mungkin secara teknis akan diatur juga dalam peraturan LPS. Jadi nanti akan detail apakah nanti yang dijamin nilai tunainya, kemudian uang pertanggungannya, kemudian produk asuransi apa aja sih yang dijamin oleh LPS. Kan macam-macam ya. Benar. Macam-macam produk asuransi yang dijual kepada masyarakat. Benar. Jadi sebenarnya tahun 2028 nanti, kalau saat ini barangkali ini masih digodok secara lebih detail lagi supaya nanti masyarakat masih juga ada waktu untuk ini membahas ya, supaya nanti masyarakat itu udah nggak bingung lagi sebenarnya nanti kalau LPS hadir tahun 2028 untuk menjamin asuransi itu bagian mana yang nanti yang akan dijamin. Kita lanjut lagi Pak. Ada Nurul di Tebing Tinggi, pertanyaannya mau nanya, untuk jaminan LPS ini apakah nasabah dikenakan biaya bulanan untuk jaminan LPS ini atau bagaimana ya Bang? Ini pertanyaan dari Mbak Nurul sangat bagus ya. Jadi tadi kan kepesertaan penjaminan LPS itu untuk bank wajib. Nah, apakah ada beban bagi nasabah? Tidak ada. Secara langsung tidak ada. Karena yang menjadi peserta penjaminan itu bank.
Iya. Bukan nasabah secara langsung. Takutnya nanti Bang tiba-tiba secara tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena ya. Diatur di undang-undang yang membayar premi penjaminan kepada LPS adalah bank. Yang menjadi peserta penjaminan adalah bank. Kita melindungi nasabahnya. Nasabah memang nggak bayar langsung, nggak mungkin bayar premi ke LPS. Yang bayar premi banknya. Setiap semester kepada LPS adalah bank. Jadi untuk kewajiban bank itu harus membayar premi penjaminan kepada LPS 0,1% dari total simpanan yang ada di bank tersebut setiap semester. Dibayar per tanggal 31 Januari sama per tanggal 31 Juli per semester. Jadi secara tahunan mereka akan membayar 0,2% setahun dari total simpanan yang ada di bank tersebut. Masyarakat tidak perlu pusing, tidak perlu takut akan ditagih premi penjaminan dari LPS. Nggak mungkin. Karena yang membayar premi itu bank. Sekarang takutnya kan Pak tiba-tiba datang surat aja ya. Harus membayar premi LPS atau seperti Karena yang apa? berhubungan dengan LPS itu banknya. Banknya ya. LPS datang nanti kepada nasabah itu ketika membayar klaim penjaminan. Baik. Jadi sebagai nasabah saat ini kita jangan perlu khawatir. Jadi hadirnya LPS itu bukan menjadi penghalang tapi justru membuat kita semakin nyaman dan juga trust. Betul ya sekali. Untuk kita menggunakan bank kita saat ini untuk bisa menjamin simpanan kita karena LPS hadir tentunya di tengah-tengah itu sendiri. Baik, kali ini ada Ratna di Denai. Pertanyaannya, kalau saya punya tabungan emas di Pegadaian, apakah ini juga bisa dijamin LPS, Pak? Nah, kalau Pegadaian memang bukan peserta penjaminan LPS ya, Bang Zaki ya. Tapi ada produk di dalam dia. Penjamin Pegadaian itu kan BUMN ya. Benar. Punya pemerintah, punya fungsi sendiri dan itu memang tidak diawasi oleh LPS dan bukan juga peserta penjaminan LPS. Sama juga koperasi ya mungkin ya. Iya, koperasi. Koperasi gimana? Dijamin LPS enggak? Bukan. Karena kan ada uang yang mengalir juga kan. Koperasi juga sama, ada fungsi simpan pinjam, kemudian ya kan menyalurkan dananya, orang anggotanya bisa minjem juga. Apakah dijamin LPS? Saat ini tidak. Karena koperasi bukan peserta penjaminan LPS. Intinya memang dari awal pembicaraan kita adalah yang menjadi peserta adalah secara otomatis adalah bank ya. Betul. Bank itu sendiri dan secara otomatis yang menjadi peserta dari LPS itu sendiri. Kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya ada Pak Ahmad di Setiabudi. Apakah LPS hanya menjamin jika terjadi likuiditas saja kah? Kalau terjadi kehilangan dana di bank, apakah LPS juga ikut menjamin juga? Ini pertanyaan paling banyak nih. Ini silakan Pak Ahmad di Setiabudi. Jadi LPS menjamin simpanan nasabah kalau bank tersebut dicabut izin usahanya oleh OJK atau bank tersebut dilikuidasi. Kalau bank tersebut masih normal, masih beroperasi, belum dicabut izin usahanya oleh OJK, maka LPS nggak mungkin membayar klaim penjaminan ke nasabah. Nah yang tadi ditanyakan, kalau nanti tiba-tiba uang saya di bank hilang ya kan? Gimana? Benar. Kan banyak ya yang viral bahkan berita besar. Iya, itu kan ada yang menurunkan kepercayaan jutaan, juga. Bahkan miliaran. Betul. Itu karena banknya masih beroperasi, menjadi tanggung jawabnya bank. Kemudian biasanya ada pengaduan nasabah ke bank tersebut dimediasi oleh OJK, Bang Zaki. Makanya nanti antara bank kemudian OJK akan meminta pertanggungjawaban si pelaku atau oknumnya. Biasanya kan pelakunya oknum dari pegawai bank gitu kan. Nah, nanti bank atau OJK memproses hukum ke penegak hukum. Tapi LPS nggak bisa masuk, nggak bisa membayar atau mengganti uang-uang yang hilang pada bank apa yang masih beroperasi. Tapi kalau kuncinya kalau sudah dilikuidasi baru tanggung jawab LPS. Di situ LPS hadir. Kata kuncinya di situ, titiknya di situ. Ketika bank dilikuidasi, disitulah LPS hadir untuk membayar penjaminan simpanan. Baik, itu sepertinya sudah sangat jelas sekali ya Pak Yusron ya. Baik, pertanyaan sebelum saya break di sesi kedua ini, kok hadirnya di Medan sih? Ini menarik memang. Kenapa LPS hadir di Medan? Jadi berdasarkan undang-undang LPS sebetulnya LPS berkantor pusat itu di ibu kota negara. Kalau saat ini kan di Jakarta ya. Nanti mungkin ke depan kalau sudah ada IKN, LPS akan berkantor pusat di IKN. Nah, kemudian LPS juga diatur di undang-undang bisa membuka kantor perwakilan di berbagai daerah. Nah, selama LPS beroperasi dari 2005 sampai saat ini memang belum punya kantor perwakilan. Biasanya ketika LPS menjalankan tugasnya,
Kami berangkat dari Jakarta ke daerah tersebut, misalnya melakukan likuidasi bank, membayar klaim penjaminan. Tanpa ada kantor perwakilan? Tanpa ada kantor perwakilan. Nah, saat ini kebutuhan untuk membuka kantor perwakilan sangat besar. Karena kami juga menyadari bahwa LPS belum dikenal masyarakat. Oke. Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang. Makanya perlu hadir kantor perwakilan di beberapa daerah. Tahun 2024 ini LPS membuka 3 kantor perwakilan. Yaitu di Medan untuk kantor perwakilan LPS 1, di Surabaya kantor perwakilan LPS 2, dan di Makassar kantor perwakilan LPS 3. Nah, kenapa 3 itu? Iya. Kenapa di 3 kota itu? Karena 3 kota ini, misalnya Medan adalah kota terbesar di Sumatera. Dengan ekonomi yang paling besar di Pulau Sumatera ini. Makanya Medan, kantor perwakilan LPS di Medan ini membawai seluruh Sumatera. Kemudian Surabaya juga sama, kota besar di Jawa. Makassar, kota besar juga di wilayah timur. Jadi ini memang mewakili Indonesia secara keseluruhan. Oke, itu jawabannya ya. Betul. Pak Yusron ya. Kita nanti balik lagi Pak Yusron ya di segmen ketiga ya Pak Yusron. Saya masih buka nanti line telepon atau juga Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0852 6077 9177. Obrolan pagi bersama LPS akan kembali sesaat lagi.